Pernahkah kamu merasa sudah disiplin investasi, rutin menyisihkan dana setiap bulan, tapi tiba-tiba di awal tahun 2026, portofolio kamu memerah hanya dalam 3 bulan? Ini bukan salah kamu dalam memilih instrumen investasi. Masalahnya jauh di luar kendali kamu. Kenapa? Eskalasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya penutupan Selat Hormuz, memicu guncangan ekonomi secara global. 20% pasokan minyak dunia terhambat, sehingga harga minyak pun ikut melonjak ke $124 per barrel. Dampaknya ke dompet kita, IHSG terkoreksi hampir 19% dari puncaknya dan rupiah sempat tertekan ke level 17.300-an. Di fase seperti ini, pertanyaan utamanya bukan lagi instrumen apa yang diinvest, tetapi bagaimana portofolio dapat tetap bertahan ketika hampir seluruh aset tertekan. Selamat datang di Ayo Ulas, episode 3 bersama saya Glendy Virajati, investment analyst dari Pacific Capital Investment. Di episode ini kita akan membahas produk yang relevan dengan kondisi pasar saat ini. Pacific Money Market, produk reksadana pasar uang yang dirancang untuk menjaga stabilitas nilai investasi sekaligus memberikan fleksibilitas, likuiditas, bahkan di tengah volatility pasar. Tapi sebelum kita masuk ke produknya, mari kita mulai dari kondisi pasar yang lagi kita hadapi saat ini. Sepanjang kuartal pertama 2026, hampir semua indeks saham utama dunia kena tekanan, bukan karena resesi, tapi karena satu variabel yang susah diprediksi, yaitu geopolitik. Puncaknya, Iran menutup Selat Hormuz. Hal ini menyebabkan harga WTI berada di level $108,64 per barrel, serta minyak Brent berada di $124,24 per barrel. Efek domino langsung terasa, kekurangan bahan bakar di sebagian Asia, tekanan inflasi di mana-mana, dan Bank Sentral memilih untuk menahan suku bunga. The Fed di rentang 3,5% sampai dengan 3,75%, Bank Indonesia tahan di 4,75%, di dalam negeri dampaknya lebih terasa. IHSG yang sempat cetak all-time high di 9.134 pada Januari hingga ke akhir April, turun ke level 6.956, koreksi sekitar 19%. Rupiah melemah ke 17.378 per dolar. Kondisi ini membuat investor pindah dari aset beresiko ke instrumen defensif, salah satunya pada instrumen reksadana pasar uang. Mungkin kamu bertanya, kenapa instrumen pasar uang? Pacific Money Market bukan sekedar tempat menyimpan dana. Bayangkan kamu sedang memarkir kendaraan di tempat yang aman saat badai di luar sana sedang mengamuk. Ini adalah reksadana pasar uang berdominasi rupiah yang dirancang sebagai benteng portofolio yang secara historis memiliki volatilitas rendah. Karakteristik yang sangat relevan dengan kondisi ketidakpastian pasar yang sedang terjadi. Produk ini bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan yang stabil dan optimal melalui alokasi investasi pada instrumen pasar uang dan atau efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Dengan kebijakan investasi pada instrumen pasar uang, kurang dari 1 tahun minimal 0% sampai dengan 100%, dan pada efek utang minimal 0% hingga 100%, per 31 Maret 2026, produk ini mengelola AUM sebesar 11,17 miliar. Komposisi portofolionya terdiri dari 3 instrumen utama. Deposito sebagai alokasi terbesar di 53,35%, diikuti obligasi sebesar 44,99%, dan kas sebesar 1,66%. Kalau kamu belum yakin dengan reksadana pasar uang, angka berikut ini mungkin akan mengubah pandanganmu. Pacific Money Market memiliki kinerja yang stabil dan minim fluktuatif, diperoleh dari pembayaran kupon obligasi pemerintah maupun korporasi dengan jatuh tempo di bawah 1 tahun, serta bunga dari penempatan deposito. Di saat IHSG anjlok belasan persen, Pacific Money Market justru memberikan imbal hasil 5,28% dalam setahun terakhir per 31 Maret 2026. Angka ini jauh di atas rata-rata benchmark pasar uang yang hanya 4,09%. Jadi, alih-alih nilai aset kamu tergerus inflasi dan volatilitas, di sini asetmu tetap bertumbuh dengan stabil. Lalu dengan kinerja yang relatif stabil, sebenarnya produk ini paling cocok untuk investor seperti apa? Jawabannya bergantung pada satu hal, apa tujuan keuangan kamu?
Produk ini paling relevan untuk kamu yang pertama punya profil resiko yang konservatif, kamu yang prioritasnya menjaga nilai aset bukan mengejar return maksimal. Yang kedua, punya tujuan keuangan jangka pendek di bawah 1 tahun seperti dana liburan, dana darurat, dana yang mungkin kamu butuhkan dalam 6-12 bulan. Ketiga, kamu yang sedang menunggu momentum masuk ke pasar saham atau obligasi, daripada danamu parkir begitu saja di rekening tabungan dengan bunga rendah, lebih baik diinvestasikan pada instrumen yang memberikan return lebih sambil menunggu. Setelah memahami profil resikonya, bagaimana strategi yang tepat untuk memposisikan produk ini dalam portofolio? Pacific Money Market berperan sebagai stabilizer utama dalam portofolio di tengah koreksi tajam pasar saham dan volatilitas obligasi akibat guncangan geopolitik. Alokasi pada instrumen pasar uang membantu meredam fluktuasi nilai portofolio secara keseluruhan. Sebagai income generator, produk ini memberikan imbal hasil yang stabil. Fungsi diversifikasi juga semakin relevan karena korelasi reksadana pasar uang terhadap aset beresiko seperti saham dan obligasi jangka panjang sangat rendah. Pacific Money Market paling tepat diposisikan sebagai core dalam pendekatan core satellite. Menjadi fondasi portofolio yang stabil, sementara alokasi satellite ditempatkan pada aset berpotensi return lebih tinggi seperti saham atau obligasi saat volatilitas mereda. Strategi rebalancing juga sangat relevan. Investor yang sebelumnya kelebihan eksposur saham dapat menggeser sebagian ke pasar uang untuk mengunci keuntungan atau meminimalkan kerugian lebih lanjut. Namun di balik peran strategis tersebut, risiko apa yang tetap perlu diperhatikan? Meskipun risikonya relatif rendah, bukan berarti tanpa risiko. Risiko likuiditas tetap perlu diperhatikan, meskipun underlying instrumen bersifat liquid, potensi redemption massal di tengah volatilitas tetap perlu diwaspadai. Dengan tetap mempertimbangkan risiko yang ada, keputusan investasi pada akhirnya perlu didasarkan pada disiplin, bukan sekedar sentimen jangka pendek. Dalam konteks ini, bagi investor yang sudah memiliki Pacific Money Market, strategi yang dapat dipertimbangkan adalah hold dan evaluasi. Sementara bagi yang belum, pendekatan bertahap melalui dollar cost averaging menjadi relevan, mengingat fungsinya sebagai instrumen parkir dana dan stabilisasi. Di sisi lain, penting untuk menghindari keputusan berbasis FOMO atau strategi all-in, karena beresiko membuat investor justru melewatkan momentum pemulihan pasar. Oleh karena itu, fokus utama tetap pada tujuan investasi dan horizon waktu, dengan reksadana pasar uang diposisikan sebagai bagian dari portofolio yang terdiversifikasi. Itulah pembahasan kita pada hari ini di Ayo Ulas. Sampai jumpa di episode berikutnya.